Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lepsi Kunpas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul pertama dari praktikum pemrograman komputer yaitu modul Microsoft Excel 1. Jadi, kalau kalian udah siap, kita langsung mulai aja dari sekarang. Nah, pada modul 1 ini terdapat definisi, manfaat Microsoft Excel, tampilan Excel, tools Microsoft Excel, jenis-jenis fungsi Microsoft Excel, kelebihan dan juga kelemahan dari Microsoft Excel-nya itu sendiri. Nah, lalu ada definisi. Nah, Microsoft Excel ini merupakan suatu program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengolah, menganalisa, hingga menyajikan data. Nah, spreadsheet itu apa sih? Spreadsheet itu merupakan aplikasi yang ditampilkan pada layar monitor dan digunakan untuk mengolah lembar kerja atau worksheet. Lembar kerja merupakan hubungan atau kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom untuk memasukkan angka atau informasi pada Microsoft Excel. Nah, lalu manfaat dari Microsoft Excel yang pertama itu untuk mengelola data. Yang kedua, untuk menghitung data secara otomatis. Nah, jika teman-teman punya data lalu ingin dihitung gitu, dan data itu ada banyak, jadi teman-teman tidak usah menghitung data secara manual karena akan memakan waktu dan juga tenaga. Nah, lalu yang ketiga ada analisis data, yang keempat itu ada visualisasi data, yang terakhir ada mempercepat pekerjaan administratif. Nah, ini untuk tampilan dari worksheet itu sendiri. Ada tab menu bar, name bar, cell, ini kolom, ini row, status bar, di bawahnya ada tab sheet, lalu ada tombol new sheet, ada scroll bar horizontal, ada scroll bar vertikal, sini ada toolbar, ada size button, terus ada title bar, dan ada quick access toolbar. Nah, lalu ada tools pada Microsoft Excel, yang dimana ada 5 tools. Yang pertama itu ada icon kertas ini, yang dimana perintahnya itu adalah new atau keterangan. Keterangan itu adalah digunakan untuk membuka buku kerja atau buku kosong yang baru. Nah, yang kedua itu ada open. Open ini digunakan untuk membuka buku kerja yang telah disimpan atau di-save sebelumnya. Yang ketiga itu ada save. Save itu digunakan untuk menyimpan buku kerja atau workbook yang telah dikerjakan sebelumnya. Lalu ada chart. Chart ini digunakan untuk membuat diagram. Ketika teman-teman mempunyai data dan ingin divisualisasikan menjadi sebuah diagram, itu menggunakan tools dari chart ini. Lalu yang terakhir itu ada function. Function ini adalah digunakan untuk memasukkan fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Nah, lalu ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu, fungsi itu apa sih? Fungsi itu atau function adalah formulasi apakah yang membentuk proses perhitungan teman-teman gitu. Nah, Microsoft Excel ini sendiri mempunyai banyak fungsi yang dibagi ke dalam beberapa kategori seperti keuangan, matematika, statistika, pembacaan tabel, waktu, logika, teks, database, dan lain-lain gitu. Nah, lalu di sini ada fungsi logika yang dimana akan kita pelajari di Microsoft Excel 1. Yang pertama itu ada operator relasi perbandingan, yang dimana di sini ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Lalu ada operator AND dan OR. Yang ketiga itu ada operator logika if, yang dimana if ini mempunyai dua bagian, yaitu logika if dan juga logika if bercabang. Lalu di sini ada fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga XLOOKUP, yang dimana ketiga fungsi ini digunakan untuk teman-teman mencari data dari data yang sudah ada gitu teman-teman. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dari Microsoft Excel. Yang pertama, kelebihan dari Microsoft Excel itu adalah kemampuannya dalam mengolah data yang kuat. Yang kedua itu mudah digunakan, fleksibilitas, dan kustomisasi. Nah, untuk kelemahannya sendiri, Microsoft Excel ini memiliki kinerja yang lambat pada data yang besar. Jadi, Excel ini tidak rekomen untuk teman-teman mengolah data yang sangat besar gitu, serta Excel ini tidak dirancang untuk database yang sangat kompleks. Mungkin segitu pembahasan terkait teori dari Microsoft Excel 1. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke Excel-nya. Nah, di sini di sheet pertama itu kita akan latihan terkait if tunggal, yang dimana di sini sudah ada
tabel dengan keterangan nomor, nama, nilai, jumlah, rata-rata, status, dan juga nilai min dan nilai max. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk mengisi dari tabel ini kita ada keterangan di bawahnya, yang dimana untuk status itu jika nilai rata-rata 80 ke atas maka statusnya lulus, dan jika nilai rata-rata 80 ke bawah maka statusnya tidak lulus. Nah, yang pertama di sini kita hapus dulu. Nah, untuk mencari nilai ini kita akan menggunakan fungsi run between, yang dimana run between ini untuk mencari rentang nilai secara acak. Nah, caranya gampang. Setiap teman-teman ingin memasukkan fungsi atau rumus, teman-teman di sini harus menggunakan sama dengan run. Teman-teman bisa ke bawah lalu di tab aja. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai terendahnya itu kita akan menggunakan 60. Nilai tertingginya itu adalah 80 90. Nah, teman-teman ketika sudah ada nilainya, teman-teman bisa langsung drag ke pinggir lalu di drag ke bawah aja. Nah, lalu di sini ada tabel jumlah, yang dimana kita akan menggunakan rumus sum. Di sini teman-teman tinggal masukkan sama dengan sum, tab, lalu teman-teman tinggal di blok aja. Nah, tinggal di yang ke bawah. Nah, lalu teman-teman gitu ya, ketika kita akan mendrag ke bawah, itu nilai dari nilai itu angkanya bakal berubah-ubah. Bagaimana sih caranya biar angkanya tidak berubah-ubah? Caranya gampang, tinggal teman-teman blok aja, lalu di copy, lalu klik kanan lagi, masuk ke paste value. Nah, di sini otomatis nilainya tidak akan berubah-ubah lagi, teman-teman. Nah, lalu di sini ada kolom rata-rata, menggunakannya sama seperti sum. Di sini kita tinggal menambahkan sama dengan average, tab, lalu tinggal di blok aja dari nilai mata kuliahnya, lalu tinggal di kurung tutup, tinggal di enter. Nah, teman-teman bisa langsung drag aja ke bawah. Nah, untuk keterangan status, sesuai keterangan, di sini kita akan menggunakan fungsi if. Nah, lalu kita klik ke logical testnya, itu adalah nilai yang akan kita cocokkan atau akan kita tes gitu ya. If rata-rata lebih dari sama dengan 80, titik koma atau koma. Nah, perlu teman-teman ketahui gitu ya, bahwasannya setiap Excel, setiap versi itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma dan juga ada yang hanya menggunakan koma. Tergantung versi dari laptop teman-teman, versi dari Microsoft Excel teman-temannya gitu. Lalu titik koma, tanda kutip, lulus. Tanda kutip lagi, titik koma atau koma, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, kurung tutup. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya di sini ada logical test, value if true dan value if false, yang dimana jika nilainya itu benar, maka keterangan itu adalah lulus. Nah, selain dari ini, selain dari lebih dari 80, bahwasannya nilainya akan atau statusnya akan keluar atau munculnya tidak lulus. Tinggal di enter saja, lalu tinggal di bawahkan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari nilai atau rata-rata yang paling kecil di antara rata-rata di sini. Caranya menggunakan fungsi min, sama dengan rumusnya itu min, tab, itu tinggal di blok aja, kurung tutup, enter. Nah, nilai terkecilnya itu adalah 67,25, sedangkan nilai max-nya kita akan menggunakan rumus max, tab, kurung buka, kita blok rata-rata. Nah, sini sudah ketahuan bahwasannya nilai terkecil itu ada di 67,25, sedangkan nilai paling max itu ada di 80. Lalu lanjut ke sheet
kedua. Nah, untuk sheet kedua ini sebenarnya sama saja dengan sheet pertama untuk mencari nilainya. Nah, di sini kita menggunakan rumus run with min lagi. Lalu bottomnya itu kita ambil di angka 61. Topnya itu kita ambil di 95. Kita enter. Nah, tinggal drag aja. Tinggal dikebawahkan. Jangan lupa di Ctrl C dulu, klik kanan, lalu di paste value agar angkanya tidak berubah-ubah. Nah, di sini kita mencari rata-rata itu sama dengan average tab kurung tutup enter. Ini bisa langsung diklik 2 kali atau di drag ke bawah. Nah, di keterangannya jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya A. Dan jika nilai rata-rata lebih dari 70, maka nilainya atau predikatnya B. Dan jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka predikatnya C. Nah, di sini berarti ada 3 keterangan yang dimana atau 3 kondisi gitu ya. Sini kita akan menggunakan sama dengan if lagi. Nah, di sini kita if, lalu klik di rata-rata lebih dari sama dengan 80 titik koma atau koma tanda kutip A titik koma atau koma lagi, if lagi, klik lagi di rata-rata lebih dari sama dengan 70 titik koma atau koma tanda petik B titik koma atau koma lagi titik koma lalu C lalu di kurung tutup. Nah, kenapa sih di sini yang C-nya itu tidak menggunakan if? Nah, karena di sini ada 2 kondisi. Di sini kita bisa lihat nih. Ada logical test-nya itu kan, lalu ada value if true-nya. Value if true-nya itu ada 2, teman-teman. Nah, ada 2. Dan sedangkan value if false-nya itu berarti ada di C-nya aja. Berarti selain lebih dari 80 dan lebih dari 70, maka predikatnya C. C itu berarti selain dari B, A dan B, berarti nilainya itu atau predikat itu C. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini kita ada 4 kondisi yang dimana ada 4 shift nih. Ada 4 shift, kurang lebihnya sama dengan dengan tabel sebelumnya yang dimana di sini ada 2 kondisi, sedangkan di sini ada 4 kondisi gitu. Nah, untuk keterangannya di sini untuk jam masuk shift 1 itu jam masuknya jam 6 pagi. Lalu untuk shift 2 itu jam masuknya jam 10. Jam masuk shift 3 itu jam 14.00 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai aja rumusnya if lalu klik di shift sama dengan tanda kutip shift 1 tanda kutip lagi titik koma atau koma tanda kutip 06.00 titik koma atau koma. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini gitu ya untuk seterusnya, karena di sini tuh ada 4 kondisi yang dimana berarti jika shift 1 masuk jam 6, jika shift 2 masuk jam 10, dan jika shift ketiga itu masuk jam 14, maka shift 4 itu masuk jam 18. Karena di sini hanya ada 3 value if true yang dimana sampai ke shift 3, sedangkan selain dari 3 shift ini maka hasilnya itu akan menghasilkan jam masuk jam 18.00. Nah, lalu di sini ada untuk jam pulang. Untuk jam pulang juga sama, teman-teman bisa copy dari jam masuk yang sebelah kirinya.
Tinggal teman-teman ganti dengan keterangan jam pulangnya. Tinggal di enter. Nah, lalu lanjut ke sheet selanjutnya. Di sini ada sheet kompilasi ganda, yang dimana terdapat tabel kode, jenis mata kuliah, nama mata kuliah, serta kelas. Nah, di sini tuh teman-teman bakal mencari kode jenis mata kuliah, nama mata kuliah, dan kelas. Caranya bagaimana? Sudah ada keterangannya di sini. Bahwasannya jika mata kuliah wajib itu kodenya TIW, dan juga pilihan itu TIP. Nah, untuk mata kuliahnya itu ada kode-kodenya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menggunakan atau cara menggabungkan dari ketiga kode ini? Nah, teman-teman jangan dimasukkan secara langsung atau diketik langsung. Ada functionnya yang dimana kita menggunakan rumus sama dengan concatenate. Nah, teman-teman tinggal blok aja di sini. Tinggal klik titik koma atau koma, titik koma atau koma, sama kelas reguler pagi. Nah, untuk kode ini ya teman-teman tidak bisa mendrag ke bawah atau dengan diklik dua kali ke bawah, karena jika diklik dua kali ke bawah maka hasilnya akan seperti ini, akan acak-acakan gitu teman-teman. Nah, jadi untuk kode ini teman-teman bisa dengan menggunakan atau memasukkannya secara manual seperti yang pertama. Nah, lalu untuk jenis mata kuliah ini kita akan menggunakan rumus if left. Nah, if left ini, fungsi left ini untuk mengambil karakter dari kode sini sebanyak 3 karakter. Nah, kita lihat lagi, jika TIW itu berarti mata kuliah wajib. Nah, di sini kita tinggal menggunakan fungsi sama dengan if, terus left, terus tinggal di klik ini, titik koma atau koma, 3, tutup kurung, sama dengan tanda kutip, TIW, tanda kutip lagi, titik koma atau koma, wajib. Tanda petik lagi, titik koma atau koma, tanda petik, pilihan. Kurung tutup, tinggal di enter aja. Nah, ini bisa di drag ke bawah. Nah, untuk caranya ngambil mata kuliah, di sini teman-teman hanya tinggal memasukkan rumusnya sama dengan if mid. Nah, di sini sama seperti left, kalau misalkan mid ini kita akan mengambil huruf atau karakter di bagian tengah. Caranya mid, klik di sini titik koma atau koma, 4, titik koma atau koma, 3. Nah, di sini maksudnya 4 ini apa? Maksudnya 4 ini adalah kita akan mengambil huruf keempat sebanyak huruf keempat, atau mulai dari huruf keempat itu seterusnya kita akan mengambil 3 karakter. Tutup kurung sama dengan tanda kutip 311 titik koma atau koma, mata kuliahnya itu adalah simsis. Tanda petik lagi, titik koma atau koma, if lagi, mid, klik lagi di sini, 4, 3, sama dengan 312. Itu ada mata kuliahnya adalah kalkulus. Titik koma lagi, kita menggunakan if lagi, lalu menggunakan fungsi mid, klik lagi di kode, titik koma,
4,3 sama dengan tanda kutip 313 titik koma atau koma, tanda kutip lagi, itu ada mata kuliah Pemkom, titik koma, tanda kutip lagi, lalu yang terakhir ada ekonomi teknik. Tinggal di enter aja. Nah, di sini ada yang salah terkait ini nih, ada di tanda kurung tutupnya harusnya 3. Nah, itu bisa di bawahin aja. Nah, untuk kelas di sini kita menggunakan fungsi proper, yang dimana proper ini digunakan dalam rumus penulisan huruf kapital semua, yang dimana jika menggunakan proper, huruf yang asalnya kapital akan menjadi huruf kapital itu hanya huruf awalnya saja. Jadi teman-teman bisa mengambil, nah teman-teman bedanya di sini di kelas kita memakai rumus if dan juga right, proper apalagi. Nah di sini kita mengambil satu karakter di sebelah kanan, yaitu di B-nya aja. Nah, teman-teman yang ngikutin rumusnya ini tinggal di enter aja. Nah, lalu yang kedua itu ada tabel penjualan laptop, yang di dalamnya kita akan menentukan harga jual, total harga, lalu diskon, voucher, dan total bayar. Nah, di sini sudah keterangannya teman-teman. Bahwasannya untuk keterangan mencari harga jual per unit, jika jenis pembelian itu sama dengan K atau kredit, maka harga jual per unit itu sama dengan 1,25 dikali harga satuan normal. Sedangkan jika pembelian jenisnya tunai, maka harga jual per unit sama dengan harga satuan normal. Nah, sekarang kita yang pertama akan menjadi harga jual per unit. Di sini teman-teman hanya perlu memasukkan if lagi kayak seperti tadi, if, lalu teman-teman klik di jenis sama dengan tanda kutip K, tanda kutip lagi, titik koma atau koma, 1,25 dikali harga satuan, titik 2 harga satuan, lalu tinggal di enter aja. Nah, jadi harga satuan, harga jual per unitnya untuk yang jenis kredit itu ada di harga 10 juta. Terus yang kedua untuk tunai, nah di sini kan berarti jika tidak jenisnya tidak kredit maka tidak mendapatkan si rumus dari atau penambahan dikalikan dengan 1,25 teman-teman. Seperti itu. Karena harga satuannya 9 juta normal, ini pun normal. Nah, lalu kita akan menentukan total harga, yang dimana total harga ini kita tinggal mengkalikan antara harga jual per unit dan juga jumlah. Selanjutnya ada diskon. Nah, diskon ini menggunakan fungsi N. Fungsi N itu untuk apa sih? Fungsi N itu digunakan untuk mencari logical test lebih dari satu, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal menggunakan sama dengan if, lalu klik N, lalu ke jenis, sama dengan T, tanda kutip jangan lupa, titik koma atau koma, jumlah, lebih dari sama dengan 6, kurung tutup, titik koma atau koma, 10% dikali total harga, titik koma 0. Itu untuk mencari diskon. Nah, seperti ini gitu ya. Ini kan menggunakan N dan juga mendapatkan diskon sebesar 5.250.000 gitu. Nah, selanjutnya untuk voucher, di sini teman-teman menggunakan fungsi OR. OR ini untuk apa? Ketika menggunakan OR, berarti kita akan membuat logical test lebih dari satu. Namun, yang dipilih itu hanya satu logical test saja. Sedangkan untuk N tadi kita menggunakan dua-duanya logical testnya gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal menggunakan if lagi, lalu masukkan logical testnya OR, lalu masuk ke merek sama dengan tanda kutip Asus, tanda kutip lagi, titik koma atau koma, L2 sama dengan tanda kutip Lenovo kurung tutup, titik koma atau koma 50.000, titik koma atau koma 25.000. Nah, berarti jika
di sini nih, untuk mencari diskon, jika kemudian dilakukan secara tunai, maka mendapat diskon sebesar 10% dari harga total. Tinggal diantar saja. Nah, untuk total bayar, di sini hanya gampang sekali gitu ya. Teman-teman tinggal mengukurangkan dari total harga, diskon, dan juga voucher. Dan dimana rumusnya itu sama dengan total harga dikurangi diskon, dikurangi dengan voucher. Tinggal diantar aja. Ini teman-teman bisa di drag ke bawah. Nah, lanjut untuk di VLOOKUP. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya ketika kita menggunakan VLOOKUP itu kita ada di sini ada tabel array namanya. Ini tabel array yang dimana ketika teman-teman ingin mencari data gaji, nah itu tuh harus sudah ada datanya gitu. Jadi teman-teman hanya perlu mencari datanya saja. Nah, VLOOKUP ini untuk mencari data secara vertikal, teman-teman. Caranya, ini teman-teman tinggal sama dengan VLOOKUP, lalu masuk ke lookup value-nya, titik koma atau koma, di blok, jangan lupa dikunci. Nah, di sini teman-teman harus mengunci tabel array-nya dengan cara mengklik Fn, tombol Fn juga F4 sampai rumusnya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, titik koma lagi, kita akan mencari datanya berarti di kolom kedua atau di kolom gaji. Kolom tutup tinggal di enter aja. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel array, biasanya golongan 2 itu gajinya 40 juta. Untuk di golongan 1 itu 50 juta. Nah, bagaimana jika kita di sini masukin nilai atau golongan yang salah? Kita masukin golongan ke 5. Nah, masuk ke tunjangan gitu ya. Tunjangan ini sama seperti ketika kita akan mengambil dari gaji. Nah, bedanya kita hanya membedakan di call index 6 aja. Call index 6 ini apa? Berarti kita akan mengambil data dari kolom ketiga, yaitu kolom tunjangan. Contohnya VLOOKUP golongan titik koma atau koma di blok, jangan lupa dikunci gitu ya menggunakan Fn F4, titik koma atau koma lalu 3. Nah, di sini kita harus menggunakan false. Nah, untuk totalnya teman-teman tinggal disum aja dari gaji dan juga tunjangan. Lalu lanjut ke fungsi lookup. Fungsi lookup ini sama seperti VLOOKUP, hanya saja di sini kita akan mengambil data secara horizontal seperti contoh, sama dengan lookup teknik industri titik koma atau koma. Sini kita blok. Jangan lupa dikunci lagi Fn dan F4, titik koma atau koma. Ini kita ambil ke untuk DPP itu berarti kedua, titik koma atau koma false. Nah, ini bisa di-drag ke bawah gitu teman-teman. Nah, untuk DP berarti di sini teman-teman hanya dibedakan di kolom indeks 6-nya saja, berarti teman-teman mengambil di kolom bagian ketiga. Nah, untuk total sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan fungsi dari sum gitu ya. Lalu lanjut di XLOOKUP. Nah, XLOOKUP ini sebenarnya sama saja dengan fungsi dari VLOOKUP dan juga lookup. Hanya saja untuk XLOOKUP ini teman-teman bisa mencari data secara vertikal dan juga secara horizontal. Nah, contoh di sini kita akan mengambil gaji nih. Teman-teman hanya perlu memasukkan fungsi dari sama dengan XLOOKUP, lalu teman-teman blok dari golongan, dikunci jangan lupa, titik koma atau koma, golongan, dikunci lagi, titik koma atau koma, lalu teman-teman blok lagi di gaji, titik koma atau koma, tanda kutip kode salah. Maksud dari kode salah di sini adalah, di sini teman-teman bisa lihat ada golongan ke-7, yang dimana tidak ada di tabel array-nya. Teman-teman tinggal enter saja gitu. Nah, untuk tunjangan pun sama gitu ya kayak sebelumnya. Nah, untuk ini tadi ada di tabel lookup. Nah, teman-teman di sini sama masukinnya di sini harus ngeblok dulu dari si teknik dari jurusannya, lalu dikunci titik koma atau koma, lalu ke jurusan titik koma atau koma, lalu masuk ke DPP titik koma atau koma, tanda kutip nama salah, karena di tabel array-nya ini
telarnya ini tuh tidak ada tidak ada jurusan pangan dan juga informatika. Seperti itu, teman-teman. Mungkin penjelasan untuk modul 1 dan latihan teman-teman cukup sekian. Kita kembali ke PPT. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.